saya jadi berpikirnya ini kalau gitu sama saja memfasilitasi remaja kita untuk melakukan hubungan di luar nikah alias perbuatan zina. Nah, PP ini bermasalah. Makanya saya sepakat dengan beberapa pernyataan dari anggota dewan, juga ada satu ormas Islam yang sudah bersuara ya, yang keberatan dengan PP nomor 28 ini karena memfasilitasi remaja dan pelajar melakukan perbuatan zina atau hubungan biologis di luar pernikahan. Ini yang jadi concern saya Pak Ageng karena wah khawatir ya kan. Lawang nggak difasilitasi aja sudah melakukan, apalagi difasilitasi. Wah, makin amburadul remaja kita Pak Ageng. Nah, ada Ustadz Iwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Ageng ini? Saya udah lama nunggu. Biasa ini baru beres ngajar. Masya Allah. Makanya ini. Lagi nunggu siapa nih Ustadz? Saya justru pengen ketemu sama Pak Ageng nih. Gitu nah, itu penting juga ini. Iya. Mumpung lagi ketemu Ustadz. Iya. Kemarin udah dengar berita belum Ustadz? Nah, itu yang pengen sambungin sama Pak Ageng. Nah, itu. Ini kelihatannya kayaknya ada sehati nih kita. Ini chemistry. Yang bisa dapat kayaknya nih. Karena bakal sama yang mau diomongin. Nah, nih, tentang itu kan PP ya? Hah? PP kesehatan reproduksi ya? Nah, itu. Wah, betul. Cocok ini Pak saya Ageng. jadi ngeri sama anak-anak saya Ustadz. Murid-murid saya banyak yang remaja. Nah, masalahnya ini tuh jadi ramai kenapa Ustadz? Banyak kontroversinya itu. Iya. Padahal katanya pemerintah itu sebenarnya tujuannya baik Ustadz. Jangan terlalu suudzon Ustadz katanya gitu. Iya, memang kita juga pengennya begitu ya. Udah capek lah suudzon sama pemerintah ya. Karena banyak yang disuuzoni begitu ya. Tapi setelah saya kemudian baca PP nomor 28 tahun 2024 tentang Cash Pro itu ya. Iya. Oke lah kalau dari sisi ini adanya konseling buat anak remaja, pelajar, bagus, saya setuju gitu kan. Kemudian juga ada screening, pemeriksaan kesehatan, reproduksi buat anak remaja, oke bagus saya pikir begitu ya. Lalu di zaman kayak sekarang ini itu bagus ada screening atau pemeriksaan buat anak-anak kita ya. Iya, betul. Tes darah segala macam atau juga misalnya ada edukasi apalagi tentang Cash Pro ya. Karena kan Cash Pro ini kan sesuatu yang anak-anak ini kalau nanya ke orang tua tuh suka malu gitu tentang masalah kalau aku tuh lahir dari mana sih? Itu kan anak malu ya nanya kayak begitu kan. Karena orang tuanya bingung juga jawabnya. Bingung gitu kan, sungkan, risih gitu ya. Makanya pas banget kalau misalnya yang nanti menyampaikan memang pakar di bidangnya ya, dokter, tenaga medis ya, yang menyampaikan itu. Tapi ada bagian itu yang saya baca di PP nomor 28 ini ya, di sejumlah pasal itu, terutama pasal 109, ini yang saya jadi bertanya-tanya ini. Ada kemudian pelayanan ada itu penyediaan alat kontrasepsi. Satu untuk pasangan usia subur. Oke lah, kalau untuk pasangan usia berarti kan suami istri ya. Ya mungkin pasangan usia subur. Ya, berarti kan suami istri ya seumuran Pak Ageng lah, 30 di bawah 40 gitu kan, yang masih bisa nambah anak gitu kan, bisa setahun satu barangkali begitu ya. Betul, ini baru anaknya baru 4 Ustaz. Baru. Ini perlu tambah lagi. Oh, itu cocok untuk kayak kita nih. Itu kan buat mengatur jaga kelahiran. Jangan terlalu dekat misalnya gitu kan supaya anaknya biar sehat. ada jarak gitu ya. Ada jarak atau mungkin isinya sedang sakit kan perlu juga ada pengaturan. Tapi yang di berikutnya itu ada untuk usia produktif beresiko tinggi. Atau usia subur beresiko tinggi. Itu yang kayak gimana? Itu jadi pertanyaan saya juga Pak Ageng ya. Memang sih dari Dinas Kesehatan saya baca di beberapa media massa online menyatakan ini buat remaja yang sudah menikah begitu. Remaja yang sudah menikah. Nah, kan jadi pertanyaan. Loh memang boleh anak sekolah menikah nggak dikeluarkan dari sekolah? Karena tahu saya dulu ya. Biasanya diberhentiin, Ustaz. Betul. Kalau ada anak sekolah yang dia kemudian menikah, apakah itu terang-terangan sih ya dikeluarin. Atau diam-diam juga kalau ketahuan juga nanti bisa kena panggil sekolah, bisa kena tegur, bahkan juga mungkin bisa ada resiko dikeluarkan dari sekolah begitu ya. Makanya yang jadi pertanyaan saya itu siapa ini usia subur beresiko tinggi? Kalau saya analisa dua kemungkinan, Pak Ageng. Satu itu anak pelajar dan remaja, karena mereka kan
masih usia subur ya, mudah hamil gitu kan dibandingkan yang sudah usia 50 tahun ke atas begitu kan. Yang kedua itu adalah orang-orang yang mereka ini pelaku penyimpangan seksual. Jadi ngeri nih. Itu kan kaum Sodom misalkan begitu kan. Yang seperti itu mereka memang dalam usia subur dan juga resiko tinggi. Oke lah kalau yang penyimpangan seksual kita bahas lagi kesempatan ya. Tapi yang ini nih yang kaitan dengan bagaimana remaja dan pelajar. Kalau misalnya dari pemerintah mengatakan enggak kok ini buat pelajar yang atau remaja yang sudah menikah, kan pertanyaannya betul nggak di undang-undang pendidikan atau mungkin di apa namanya atau aturan di bawahnya itu memang membolehkan adalah pelajar yang menikah, karena kalau sudah menikah kayaknya nggak mungkin pelajar lagi statusnya. Kayaknya udah sibuk cari nafkah. Betul, itu kan secara peraturan juga setahu saya memang kelihatannya berat untuk diterima di sekolah gitu kan. Terus yang kedua, kalau yang belum menikah berarti kan ini artinya adalah pramarital seks gitu kan. Jadi hubungan di luar pernikahan. Nah, kalau ini yang jadi sasaran dari peraturan pemerintah nomor 28 ini, edukasinya, kemudian juga pemeriksaannya, konselingnya dan segala macam, termasuk sampai kepada penyediaan alat kontrasepsi untuk mereka, saya jadi berpikirnya ini kalau gitu sama saja memfasilitasi remaja kita untuk melakukan hubungan di luar nikah alias perbuatan zina. Nah, PP ini bermasalah. Makanya saya sepakat dengan beberapa pernyataan dari anggota dewan, juga ada satu ormas Islam yang sudah bersuara ya, yang keberatan dengan PP nomor 28 ini karena memfasilitasi remaja dan pelajar melakukan perbuatan zina atau hubungan biologis di luar pernikahan. Ini yang jadi concern saya Pak Ageng, karena wah khawatir ya kan. Lawang nggak difasilitasi aja sudah melakukan, apalagi difasilitasi. Wah, makin amburadul remaja kita Pak Ageng. Ini jadi seakan-akan setidaknya itu boleh para remaja pelajar melakukan itu, tapi pakai pengaman gitu. Nah, itu yang saya juga bertanya, kenapa saya mereka lihat begitu ya? Ini kan multitafsir. Kalau dikatakan, oh ini untuk yang sudah menikah, tapi kalau dibaca jadi multitafsir karena nggak ada misalkan dilarang untuk atau terlarang untuk pelajar atau remaja yang di luar pernikahan, kan nggak ada kalimat itu. Artinya bisa saja nanti pada prakteknya itu berarti bisa ditarik kemana-mana. Bisa tarik kemana-mana, bisa digunakan untuk yang katakanlah remaja yang sudah menikah, atau juga untuk remaja atau pelajar yang memang belum menikah ketika mereka melakukan hubungan di luar nikah. Nah, kalau seperti itu, wah ini menjadi persoalan besar. Kenapa? Karena jumlah remaja dan pelajar kita yang mereka sudah terdata melakukan hubungan di luar pernikahan itu ternyata tinggi sekali Pak Ageng. Udah banyak itu. Ya. Bulan Maret itu BKKBN mengeluarkan data bahwa di remaja putri itu ada 54%. 54%. Berarti lebih dari separuhnya itu sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah. Ini remaja putri begitu kan. Nah, bayangkan nih dampaknya nanti besar sekali Pak Ageng ya. Jadi kalau di kalangan yang putranya itu sampai kemudian 70% lebih. 70%? Betul, melakukan hubungan di luar nikah. Ini saya jadi bertanya gitu kan, nah, kalau betul data BKKBN seperti ini gitu kan, berarti ini menandakan ini problem dalam masalah kehidupan sosial dan kehidupan kesehatan reproduksi remaja kita. Kenapa? Secara sosial berarti ada semacam pandangan normalisasi. Memandang bahwa itu biasa kok, normal. Dan ini kalau saya baca beberapa berita yang terkait masalah itu, kelihatannya demikian. Di kalangan remaja itu ada semacam pandangan, nggak apa-apa deh berbuat seperti itu. Yang penting tanggung jawab, atau yang penting nggak usah ribut, yang penting juga suka sama suka. Kalau istilah sekarang itu concern begitu kan. Yang penting tidak ada paksaan, kemudian tidak ada yang dirugikan dari hubungan itu. Dan ini sudah dianggap perkara yang normal di kalangan remaja, pelajar termasuk mahasiswa begitu kan. Malah ada yang gini statementnya. Ntar juga nikah, kalau udah nikah kan 0 sama 0 gitu katanya. Itu juga saya mendapatkan beberapa semacam argumen ya gitu kan. Ya kan yang penting nanti juga nikah gitu. Dinikahin kan. Ini sama saya gitu. Betul. Kalaupun nggak nikah sudah lah. Kalau sudah nikah nanti kan ya harus saling menjaga. Kalau belum nikah sih silakan aja dengan orang lain berbuat seperti itu. Tapi kalau sudah nikah harus dengan pasangannya sendiri seperti itu. Jadi memang banyak argumentasi yang bergejolak di kalangan
anak-anak muda dan pelajar kita itu yang akhirnya mereka itu permisif, jadi serba boleh dan kemudian menganggap itu perkara yang it's okay, nggak ada masalah, yang penting concern, yang penting nggak ada paksaan dan tadi gitu kan, kalaupun nggak nikah pun ya nggak apa-apa, yang penting nggak ada yang merasa dirugikan dari hubungan itu. Jadi ini sudah ada normalisasi, jadi menormalkan perilaku yang sebetulnya ini nggak sehat, apalagi dalam pandangan agama ini kan kategorinya zina dan zina itu dosa besar itu kan. Iya. Nah ini Ustadz, berarti kalau gitu penting nggak ini anak-anak remaja, pelajar itu memahami terkait dengan pendidikan seksual ini, Ustaz? Nah, sekarang juga gimana juga caranya gitu, Ustaz? Betul ya. Supaya nggak asal ngegampangin. Nah, gitu. Betul. Jadi Pak Ageng, kalau barangkali kalau istilah sex education ya atau pendidikan seksual mungkin bahasanya agak vulgar ya. Kalau saya lebih memilih itu adalah tentang edukasi kesehatan reproduksi. Itu kan itu lebih kenapa? Karena kalau pendidikan seks begitu kan itu konotasinya. Yang terbayang itu kan hubungan seksnya gitu kan. Ya tuh anak-anak kalau udah ngomong ngedengar kata-kata itu aja. Wah, udah kemana-mana itu Ustaz tuh. Mereka membayangkan ada praktikumnya nanti gimana, atau kerja kelompoknya juga gimana gitu kan. Tapi kalau reproduksi kan bahasa biologi aman ya. Betul, edukasi kesehatan reproduksi. Berarti kan memang bicara tentang bagaimana nih yang cowok gitu kan memperhatikan kesehatan organ reproduksinya, misalnya supaya nggak kena penyakit kulit, misalkan begitu, atau nanti ketika rumah tangga kualitas dari spermanya bagus gitu kan, pada usia berapa, pas itu nanti mereka menikah gitu kan. Yang perempuan juga sama, bagaimana menjaga kesehatan ovarium, rahim, kemudian ketika menstruasi harus apa dan apa yang nggak boleh, itu penting kalau seperti itu, karena terkait dengan perkara yang fardu di sini. Itu mengetahui hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan atau mudorot yang bisa menimpa diri mereka. Sama-sama seperti pengetahuan tentang gizi kan, makanan yang bergizi, yang nggak bergizi itu apa. Ini juga sama, kalau edukasi kesehatan reproduksi, saya pikir itu lebih tepat Pak Ageng. Nanti advance-nya di level lebih tinggi lagi, ini persiapan mau nikah. Jadi untuk para pemuda yang pranikah itu baru dibahas tentang masalah diantaranya adab-adab, etika dalam hubungan suami istri. Itu kan pas seperti itu. Tapi kalau usia SMA gitu ya, apalagi usia SMP diajarkan tentang ada pada hubungan suami istri, ini nggak pas. Terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Lebih tepat tentang edukasi kesehatan reproduksi untuk anak-anak kita yang pelajar maupun yang nanti remaja. Itu saya pikir memang urgent kalau gitu Pak Ageng. Mungkin Ustadz, anak-anak SMP, SMA itu mungkin terkait dengan ada tuh mimpi ihtilam, mimpi basah. Betul. Kayak gitu mungkin penting ya? Betul. Ciri-ciri balik gimana gitu ya. Kan harus dibahas itu kan. Kenapa sih kok laki-laki itu dia ihtilam? Apa penyebab ihtilam itu begitu kan? Kemudian perempuan kenapa haid? Apa itu haid begitu kan? Termasuk konsekuensinya. Konsekuensi secara hukum agama. Jadi memang ada dua hal nanti Pak Ageng yang harus disampaikan di edukasi kesehatan reproduksi itu. Pertama sisi medisnya, kedua sisi hukum-hukum agama. Sehingga kemudian itu kan klop seperti itu. Buat yang non muslim mereka mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi supaya bisa menjaga kesehatan, termasuk adalah didorong, dimotivasi virgin sampai nikah nanti begitu kan. Jadi bukan malah didorong fasilitasi, nggak apa-apa hubungan di luar nikah, yang penting pakai alat kontrasepsi, jangan sampai hamil. Yang penting absentia, setia dengan pasangan itu kan. Ya setia sama pasangannya, setahun pertama setia, tahun kedua ganti lagi, keempat ganti lagi. Ya kalau kayak begitu tuh kacau gitu kan. Justru lebih penting kesehatan reproduksinya, kedua tadi norma-normanya itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin kan sudah punya ya norma-norma Islam terkait dengan organ reproduksi, konsekuensinya, balik dan segala macam, toharohnya kan begitu ketika nanti haid, ketika kemudian mimpi basah, itu kan ada pembahasan toharohnya juga disampaikan di sana. Jadi itu penting Pak Ageng, jangan membahas ke masalah
alat kontrasepsi untuk anak-anak begitu kan, untuk pelajar itu nanti di level advance-nya lah. Ketika mereka mau menikah baru dibahas tentang masalah misalnya penggunaan alat kontrasepsi secara hukum agama bagaimana, secara kesehatan juga bagaimana, supaya kemudian kalau mereka sudah menikah, mereka bisa menentukan sendiri di dalam masalah penggunaan alat kontrasepsi. Tapi kalau pelajar, apalagi kemudian diberikan fasilitas untuk mendapatkan alat kontrasepsi, wah ini nanti bahaya itu ya, rusak nanti pelajar kita itu. Bisa dilempar-lempar. Karena sekarang aja Pak Ageng ya, itu kita lihat ya di minimarket itu kan dijual. Ustaz. Iya, dan itu tidak sedikit. Ya, ada cerita seorang kawan saya ya, dia cerita itu pernah di satu acara itu ya, acara remaja itu ngantri mereka. Jadi sampai beli alat kontrasepsi. Siapa? Ini kelihatan tampang-tampangnya usia-usia yang muda, bukan pasangan suami istri. Dan ketika ditanya sama penjaga tokonya, kasirnya itu ditanya, iya Pak, memang kalau momen-momen ini nih biasanya memang laris Pak penjualan alat kontrasepsi itu. Kalau lagi V-Day, Ustaz. Di antara itu betul Pak Ageng. Ketika Valentine itu memang itu marak penjualan alat kontrasepsi begitu kan. Malah dulu itu ada sampai satu paket dengan coklat. Gitu kan. Iya. Masya Allah. Ini memang berbahaya Pak Ageng. Nah ini Ustaz, kalau misalnya ternyata peraturan ini diterapkan, nah kalau tadi kan masih beli itu Ustaz, ke ke supermarket, minimarket itu, apotik, ke apotik itu bisa beli. Betul. Tapi kalau ini digolkan sampai diterapkan, itu artinya dibagi-bagi apa gimana? Saya nggak tahu kalau segi nanti operasionalnya ya seperti apa gitu kan, apakah nanti ada satu counter misalkan begitu ya, atau satu klinik yang ditunjuk misalnya oleh pemerintah, selain konseling, selain juga nanti pemeriksaan kesehatan juga, apakah di sana juga disediakan alat kontrasepsi untuk tadi ya remaja usia subur beresiko tinggi begitu kan, karena usia-usia SMA itu kan usia-usia subur, tapi juga high risk. Kenapa risiko tinggi? Karena mereka bisa gonta-ganti pasangan segala macam. Yang saya khawatirkan nanti operasionalnya seperti itu. Ada satu klinik atau satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang mereka nanti sering memberikan konseling juga tadi, memberikan fasilitas alat kontrasepsi. Misalnya setelah konseling, Pak, saya dengan pacar nih udah biasa kami hubungan badan, kan biasanya dia kan begitu kan, udah berapa kali ya gini-gini nih Pak, udah kan deh kamu ya sebaiknya hentikan segala macam, atau kalau masih juga kasih gitu kan. Sangat mungkin. Kenapa? Karena di kalangan dunia medis pun itu bukan tidak ada ya tenaga medis atau dokter ataupun konsultan kesehatan yang mereka juga memang setuju dengan pemberian alat kontrasepsi untuk kalangan pelajar. Kenapa? Karena mereka melihat ini faktanya udah banyak kok remaja kita, pelajar kita yang sudah berhubungan di luar nikah. Nah, daripada mereka nanti kebablasan, hamil, kena penyakit kelamin, ya, mending kita edukasi, kita kasih konseling, dan kemudian kita kasih alat kontrasepsi seperti solusinya itu. ke situ. Iya, karena saya melihat juga tidak sedikit di kalangan tenaga medis, dokter yang mereka juga ada pemikiran-pemikiran ke arah sana. Kenapa? Karena mereka mengadopsi ya solusi yang ditawarkan oleh PBB, oleh juga negara-negara barat yang prinsipnya ABC itu kan, absentia gitu kan, setiap pada pasangan, enggak hubungan badan. Kemudian C-nya itu adalah menggunakan kondom seperti itu. Ini diadopsi oleh termasuk juga oleh negara kita juga diadopsi. Hanya karena memang di kita ini Muslim itu adalah mayoritas begitu kan. Jadi nggak terlalu vulgar mengkampanyekannya. Kalau di luar negeri kayak di Amerika itu sudah bebas, terang-terangan. Jadi bukan hal yang aneh anak sekolah itu, anak SMA itu mereka masuk ke sekolah atau mereka main malam itu selain buku pelajaran juga di dalamnya alat kontrasepsi seperti itu. Karena bagi mereka itu hak asasi itu kan, bahwa dalam negara mereka yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia ini yang namanya kebebasan mengekspresikan dorongan seksual itu hak asasi mereka, hak warga negara, nggak boleh dilarang, nggak boleh dipaksa seperti itu. Negara harus melindungi dan menjamin hak mereka, termasuk dalam ekspresi perilaku kebebasan seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan agak beratnya kenapa? Karena
masih mayoritas Muslim. Dan alhamdulillah masih banyak tokoh-tokoh Islam, ormas Islam, ya para guru seperti Pak Ageng yang kemudian terus itu kan mengkampanyekan jangan sampai remaja kita ini secara kultur juga kali ya. Iya, kultur juga apa namanya masih ada perasaan inilah gitu. Malu gitu ya. Walaupun kalau kultur sekarang saya perhatikan sampai ke kampung-kampung pun kelihatannya sudah mulai beradaptasi dan menganggap normal hubungan di luar nikah untuk kalangan remaja. Di kota jangan ditanya seperti itu. Nah, jadi di kita ini nggak terlalu berani vulgar. Kalau di luar negeri, di Amerika misalnya itu yang namanya ABC itu udah jadi semacam program terbuka mereka. Bahkan kalau acara tadi yang Pak Ageng bilang Valentine itu disebutnya juga condom weeks gitu kan, condom week. Jadi pekan tebar kondom begitu. Karena pemerintah Amerika tahu kalau udah masa Valentine itu maka banyak nanti yang namanya hubungan di luar nikah itu. Maka untuk mencegahnya itu dikampanyekan tuh penggunaan alat kontrasepsi. Nah, kalau dipakai di Indonesia, kita ini kan mayoritas Muslim, kita sudah kenal yang namanya haramnya perzinahan. Harusnya kan diedukasi, dicegah, dibimbing, jangan sampai kemudian jatuh dalam perbuatan zina. Konsekuensinya dosa dan dampak bawaannya nanti, waduh, ngeri Pak Ageng itu kan. Itu yang bisa merusak satu generasi bahkan beberapa generasi Pak Ageng itu. Nah, ya Ustadz, kalau untuk kita nih para pendidik, guru-guru, yang pesan Ustadz apa ini supaya anak-anak ini nggak sampai terbawa, padahal sudah ditandatangani nih Ustadznya. Ya, untuk para guru ya, termasuk orang tua ini harus memberikan preventif pencegahan ya. Jadi bukan kemudian malah mengadaptasikan gitu ya. Harus pencegahan, diingatkan tentang jangan pacaran, anak sekolah kita itu kan. Kamu kalau memang tertarik sama seseorang gitu kan, ya sebaiknya kamu sabar, kamu masih sekolah gitu kan. Belum tentu loh dia tuh jodoh kamu, bisa jadi nanti ketika kamu lulus kamu dapat jodoh yang terbaik seperti itu. Betul. Kemudian yang kedua diingatkan tentang bahaya dan tentu dosa dari perbuatan seperti itu. Hubungan di luar nikah itu hubungan yang merupakan dosa besar, larangan berkhalwat gitu kan. Dan juga kemudian guru-guru itu mengingatkan tentang juga bahaya-bahaya bawaannya gitu kan. Resiko penularan penyakit kelamin gitu kan, kehamilan tidak diinginkan ya. Karena bayangkan kalau usia remaja mereka itu hamil yang tidak diinginkan kan. Anak-anak remaja itu ketika mereka melakukan perzinahan, hamil itu bukan sesuatu yang diinginkan. Yang mereka pengen kan cuman maaf ya perbuatan zinanya doang, pengen funnya aja gitu kan. Tapi nggak mau hamil. Beda dengan orang yang sudah menikah kan, justru menikah itu ingin hamil gitu kan. Justru yang diharapkan. Iya, dapat keturunan gitu. Nah, kalau mereka kan enggak, ketika mereka hubungan seks di luar nikah, yang mereka cari bukan hamilnya, tapi kesenangannya itu. Tahu-tahu hamil gitu kan. Nah, itu kan. Apa kemudian dampak bawaan yang pertama secara psikologis? Pasti, dan terutama perempuan. Ini perempuan yang dia hamil, yang tidak diinginkan itu mengalami depresi. Dia nggak nyangka hamil, dia membayangkan saya masih kaget, saya masih sekolah, saya pengen punya pendidikan tinggi, malu ketemu guru, ketemu orang tua, guru, teman-teman gitu kan. Kemudian juga akan merasa terkucilkan gitu kan, tidak siap sebagai ibu begitu kan. Itu perempuan, anak remaja putri yang mengalami kehamilan sebelum nikah dan itu mereka mengalami depresi itu pasti itu. Kemudian pacarnya apalagi nggak bertanggung jawab, menghilang begitu kan. Jadi menghindar sambil bilang, "Oh, kamu nuntut aku, kamu kan harusnya lihat dong. Isi di luar tanggung jawab percetakan begitu kan." Itu mereka akan menghindar itu karena bayangkan masih sama-sama sekolah Pak Ageng gitu kan. Murid-murid kita gitu kan yang uang jajan juga masih dijatah tiap minggu, tiap bulan harus menafkahi kan nggak mau. Dia berpikir saya juga pengen kuliah dulu gitu kan. Aku juga pengen kuliah tinggi, aku juga pengen keluar negeri segala macam gitu. Sehari-hari masih tergantung sama orang tua. Betul Pak Ageng. Dua-duanya mengalami depresi, terutama yang perempuan nih. Akhirnya apa dorongannya kemudian bawaannya? Aborsi gitu kan. Atau kalau nggak bisa aborsi, nggak tega, dibuang aja itu atau kasihkan ke panti asuhan, taruh di halaman masjid, taruh halaman polsek, taruh kemudian di manalah gitu kan yang kira-kira atau dibuang seperti itu gitu kan. Nah, ini resiko kehamilan yang tidak diinginkan. Ujungnya nanti kemudian aborsi atau membuang bayi atau ketika dia melahirkan juga nggak akan siap dia sebagai ibu karena pikiran dia masih pengen main, ingin kuliah, ingin karir, sementara sudah punya anak. Ini
tambahan beban. Yang kena beban siapa lagi kemudian? Orang tuanya akhirnya begitu kan. Iya. Panjang ceritanya. Itu bahkan guru-guru bisa mengilustrasikan itu kepada anak-anak kita supaya mereka kemudian berpikir panjang dan terutama menanamkan akidah, iman bahwa nah ini dosa besar. Nah, jangan sampai kamu nggak bisa menjaga diri hubungan dengan lawan jenis, kemudian sampai kebablasan, sudah dosa besar, kamu rugi dunia juga rugi, di akhirat juga sama seperti itu. Tambah lagi apa itu resiko terkena penyakit infeksi menular seksual begitu kan? Oke lah, kata si perempuannya, aku nggak pernah loh sama laki-laki lain. Nah, cowoknya kan nggak tahu gitu kan, ya karena penyakit kelamin itu kan nggak kelihatan secara fisik itu nggak nampak kalau sudah akut ya sudah parah ya. Tapi kalau dia masih belum nampak gitu kan ya kelihatan. Mungkin perempuannya baik gitu, hanya baik itu belum pernah hubungan badan. Yang cowoknya dia nakal, dia dengan perempuan lain, bahkan juga dengan dunia prostitusi begitu kan. Maka resiko penularan penyakit kelamin menjadi sangat tinggi di kalangan remaja. Dan Pak Ageng perlu tahu ya, sekarang banyak rumah sakit umum daerah itu yang mulai merawat dan mengobati pasien penyakit kelamin usia 15 tahunan sampai ke atas semek itu kan. Jadi ternyata banyak remaja kita yang sudah mulai kena penyakit infeksi seksual ini. Nah, itu guru-guru maka harus bisa memberikan preventif itu kan, pencegahan, mengingatkan tentang agama, bagaimana Al-Qur'an, bagaimana Nabi juga mengingatkan besarnya dosa perbuatan zina. Yang kedua juga berikan gambaran nanti dampak bawaan negatif itu yang akan dirasakan. Depresi, stres karena hamil tidak diinginkan, belum kalau sampai aborsi. Yang diaborsi juga perempuan yang mengaborsi kandungannya itu juga tidak sedikit yang mengalami depresi juga mereka itu. Karena ada perasaan bersalah. Tapi ketika lihat nanti bayinya itu seperti itu keadaannya itu ada perasaan bersalah. Jadi depresinya luar biasa. Belum resiko juga kemudian gangguan kesehatan pada rahim akibat aborsi itu. Ngeri Pak Ageng ini. Nah, ini Ustadz secara khusus nih. Terkait dengan kebijakan ini sebenarnya Islam itu memandangnya seperti apa? Termasuk kita sebagai seorang muslim nih Ustadz nih. Guru-guru, orang tua yang punya anak juga yang muslim gitu ya. Ini kita harus seperti apa nih Ustadz? Makanya ini kebijakan ini ya kalau betul tadi seperti yang kita bahas ya, ini kebijakan yang batil ya. Karena itu memang pemerintah harus mengklarifikasi segera gitu kan dan segera merevisi. Kalau sudah banyak tekanan seperti ini dan harusnya juga di sana banyak orang-orang yang pinter gitu kan, harus merevisi. Jangan kemudian ditambah kata-kata penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Udah cukup ya edukasi, kemudian konseling atau juga pemeriksaan kesehatan. Masalah itu jangan dilakukan, justru harus diedukasi supaya remaja kita jangan jatuh pada perbuatan zina. Tapi kalau masih seperti ini kebijakan yang batil Pak Ageng, yang harus ditentang oleh setiap muslim dan juga harusnya ya mudah-mudahan ya dari dinas terkait kesehatan juga mereka harus berani juga yang menyampaikan suara dan pandangan Islam terkait undang-undang ataupun PP ini begitu kan. Ini kan PP peraturan pemerintah ya. Harus berani menyampaikan itu. Jadi jangan kemudian maaf ya karena takut sama jabatan yang dihilang, takut disang segala macam, nggak mau speak up gitu. Harusnya speak up lah, sampaikan karena ini bisa multitafsir yang kalau sudah multitafsir nanti bisa disalahgunakan untuk hal yang tadi kita bahas seperti itu. Maka ini kebijakan batil wajib ditentang oleh semua elemen muslim. Ya, jadi jangan ada yang membiarkan atau yang kemudian mencari-cari pembenaran. Enggak kok ini buat yang sudah menikah. Nah, itu kan jadi rancu begitu. Karena isi peraturan juga nggak demikian Pak Ageng itu. Nah, makasih ini Ustadz Iwan nih. Luar biasa ini. Ini mudah-mudahan ini menjadi warning juga nih. Harusnya Pak Ageng. Guru dan juga orang tua. Betul Pak Ageng. Habis ini kemana nih Ustadz? Saya ini harus nemui orang tua murid ya. Ada yang butuh bantuan. Makasih nih Ustadz udah mampir di sini ya. Sama-sama. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Saya lanjutin ini dulu nih. Ya.